eh, si apa namanya apa dengan kondisi yang untuk adanya satu perubahan yang dilakukan oleh rakyat nih. Misalnya dengan sistem yang sekarang ya, rakyat punya punya sesuatu yang dia mau sampaikan gitu. Kan harusnya dia sampaikan kepada wakil-wakilnya ya sebenarnya. Ada di mungkin di DPR atau di MPR gitu ya. Tapi sebenarnya dari banyak hal ya yang kita lihat sehari-hari gitu. Pada saat mereka menyampaikan ini keluhannya atau hal-hal yang dirasa memberatkan mereka gitu, si sistem ini tidak bekerja gitu Pak. Nah, dengan cara lain mungkin mereka melakukan demo gitu, mungkin mereka melakukan demo di ya di jalan atau di gedung MPR atau di mana gitu. Nah, sebenarnya hal apa sih yang bisa dilakukan oleh rakyat gitu ya dengan kondisi si sistem yang sekarang ini? Ya, yang gagal di dalam satu proses politik ya, salah satunya yang kita anggap gagal di dalam proses politik hari ini, proses politik bertanah air, berbangsa, bernegara yang ada hari ini, salah satunya adalah komunikasi politik disebutnya. Komunikasi politik ini mengalami sistem failure gitu, kegagalan sistem, karena memang sistem hari ini tidak memberikan satu ruang terbangunnya satu komunikasi politik dari penyelenggara negara dengan rakyat, pemerintah dengan rakyatnya. Tidak terbangun satu komunikasi politik yang baik. Dari sisi pemerintah, komunikasi politik itu tentu dalam konteks kemudian memberikan informasi kepada rakyat tentang kebijakan-kebijakan pemerintah. Kan ini kan harus disampaikan kepada rakyat. Apa sih kebijakan-kebijakannya? Produk kebijakannya apa sih? Kan harus disampaikan kepada rakyat. Apakah itu berupa undang-undang dan lain sebagainya lah, ketentuan. Nah, ini nggak pernah disampaikan. Program-program pemerintah apa sih? Jadi, ya kalau pemerintah melakukan, dia karena dia pengen melakukan saja. Gitu. Gak perlu dia ajak bicara rakyat. Ini loh, aku pengen bikin ini. Bikin ini. Dan kenapa dia bikin ini, untuk apa sih? Apa sih? Rakyat untuk tahu ya. Ya, gitu. Sebagai pemegang kedaulatan kan gitu. Betul. Komunikasi politik tidak jalan dari sisi pemerintah, dari sisi rakyat sama. Tadi bahasanya, ketika mereka ingin menyampaikan apa yang menjadi kehendak mereka, juga tidak terjadi hambatan. Gitu. Ruangnya tidak terbuka. Mekanismenya apa? Ya kan? Nah, kalau kita bicara proses politik dalam konteks ini, kita bicara peran partai politik akhirnya. Karena ada suprastruktur politik, ada infrastruktur politik, gitu. Nah, partai politik adalah bagian dari itu. Di dalam kelembagaannya ada DPR, tapi kan kita tahu DPR itu ya dari partai politik, ya kan gitu. Jadi partai politik yang punya peran penting untuk sebagai bridging, jembatan komunikasi antara pemerintah kepada rakyat dan rakyat kepada pemerintah. Nah, kalau partai politiknya tidak menjalankan itu sebagai bridging, jembatannya, ya repot. Harusnya partai politik. Ya, bukankah yang jadi anggota DPR itu adalah dari partai politik? Yang membuat undang-undang sampai dengan perda itu kan mereka, di tingkat pusat sampai tingkat daerah. Itu kan orang partai politik. Ada produk kebijakan di sana. Nah, ini kan harusnya ditransformasikan oleh partai politiknya dari hasil itu. Ini loh hasil DPR, sampaikan kepada rakyat. Karena tadi partai politik kan punya kantor-kantor mulai dari Dewan Pimpinan Pusat sampai di tingkat kecamatan gitu kan. PAC, anak cabang sampai kecamatan kan ada. Ya ngapain tugas mereka gitu.
Ya, tugas mereka kan harus mentransformasikan itu. Ini loh ada kebijakan ini loh ada kebijakan ini loh ada kebijakan ini. Nah, feedbacknya seperti apa? Ya kan? Nah, feedbacknya disampaikan balik ke sana. Kan gitu. Ketika dilaksanakan, oke, kebijakan dilaksanakan. Ini kan bicara di atas kertas, toh. Tapi begitu dilaksanakan ternyata di lapangan ada kendala seperti ini, ada kendala seperti ini. Ya kan ada feedback gitu berarti. Nah, rakyat kan nyampainya kemana? Ya gedor saja kantor-kantor partai politik itu gitu loh. Kan sederhana. Ya kan saya kan milih ya, ini loh aspirasi gitu. Ya bawakan ke, kalau bahasanya yang sekarang lagi ngetren kan petugas partai itu loh. Sampaikan tugas partai. Ya sampaikan ke petugas partainya gitu kan. Kan gitu. Petugas partai yang ada di eksekutif maupun petugas partai yang ada di legislatif. Ya sampaikan itu. Ini loh feedbacknya. Jadi ya betul kalau disebut sebagai petugas partai. Tapi partainya betul-betul harus, jangan cuma pakai tagline partainya wong cilik tapi jadi partainya wong licik kan gitu kan gitu. Ya, itu beda-beda tipis gitu kan. Ya kalau ngaku partainya wong jadi wong cilik ya dia harus begitu harusnya. Ya kan. Rumah-rumah partai di sampai tingkat kecamatan itu harus terbuka untuk menampung aspirasi, dan itu kemudian dikirim, dideliver ke dewan, ke eksekutif, di mana kader-kader mereka duduk apakah sebagai eksekutif, apakah sebagai legislatif. Gitu. Itu kalau kita bicara komunikasi politik yang seharusnya nggak jalan kan? Iya. Makanya jangan salahkan kalau rakyat jadi berdemo untuk menyampaikan aspirasi mereka, ya kan? Itu memang jangan disalahkan, itu dibenarkan justru. Nggak ada cara lain. Gitu. Karena nggak ada cara lain. Gitu. Nah, di dalam diskusi yang kapan ya? Justru yang awal justru itu saya bicara tentang kepemimpinan, kan saya mengangkat satu cerita kan di zaman dulu untuk memberikan satu perbandingan mana yang lebih demokratis sih hari ini apa waktu zaman kerajaan, saya bilang waktu itu, ingat nggak? Ya. Waktu zaman kerajaan kan jelas, ketika rakyat ingin menyampaikan aspirasinya apa caranya? Nggak demo, itu di alun-alun dia PP kan gitu, berjemur, PP itu berjemur, diam saja di alun-alun itu berjemur, duduk aja gitu. Nanti kan raja tuh dari kejauhan ngeliat tuh, itu ada apa tuh kok berjemur tuh? Coba tanyain, suruh kesini orangnya. Datang itu hulu balang atau punggawa raja itu dipanggil masuk ke dalam, ada apa sih gitu, sampaikan langsung kerajaan. Itu kerajaan loh, belum demokrasian loh, itu sistem kerajaan. Kebanyakan yang nggak pernah zaman dulu Komunikasi politik terjadi di situ gitu. Apa sih, ada apa sih kan gini loh, ngadu dia sama rajanya gitu kan. Nah itu, nah hari ini kan udah sampai teriak-teriak sampai benjol berdarah juga Tak terjangkau nih. nah, iya gitu, jadi lebih raja daripada raja hari ini itu posisi mereka, yang pemimpin yang justru konon katanya dipilih oleh rakyat ini gitu. Justru berperilaku lebih raja daripada raja zaman dulu gitu, yang ngeri kan gitu loh. Jadi sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa obrolan kita hari ini walaupun agak ngalor ngidul, tetapi saya ingin menangkap satu pesan yang paling penting adalah, karena ini bicara tentang kebangkitan nasional, maka hari ini memang kita perlu untuk menghadirkan kembali momentum kebangkitan nasional, bukan sekedar perayaan peringatan, tapi momentumnya kita hadirkan kembali gitu, dengan sebuah gerakan rakyat gitu ya. Gerakan rakyat untuk bangkit, gerakan rakyat untuk bangkit, memperbaiki proses
bertanah air, berbangsa dan bernegara, proses politiknya, proses ekonominya, proses segala macam di dalamnya harus diperbaiki. Dan ini bukan menjadi tugas Martin, bukan menjadi tugas Feril, Tara, ya kan? Bukan. Ini menjadi tugas kita semua. Siapapun yang masih berkeinginan untuk tinggal di Indonesia, hidup di Indonesia, cari makan di Indonesia, beranak pinak di Indonesia, gitu. Itu harus menjadi satu kebutuhan, gitu. Jadi kebutuhan kita bersama, bukan kewajiban lagi. Kalau kewajiban itu ya ada unsur paksaan, gitu. Wajib, gitu. Enggak. Tapi kebutuhan seperti halnya kita minum, makan, itu kebutuhan, gitu. Karena lagi-lagi kebangkitan nasional ini harus ditempatkan sebagai satu gerakan rakyat untuk yang secara sadar kemudian ingin memastikan masa depannya lebih baik dalam arus besar gerak sejarah peradaban negeri ini. Jadi konteksnya jelas, gerakan rakyat sebagai sebuah kesadaran untuk masa depan yang lebih baik. Tapi tetap di dalam alur gerak peradaban sejarah kita. Karena tadi nilai-nilai itu yang kita harus tetap menjiwai proses ini. Gitu. Karena yakinlah bahwa tujuan baik, tujuan mulia, ya kita harus wujudkan dengan cara yang baik juga, dengan cara yang jadi kalau orang Sunda itu kan selalu mengatakan satunya niat, tekad, ucap, dan tindakan, lampah. Jadi satu kesatuan. Apa yang dia niatkan, ya apa yang dia ingin tujukan, kemudian apa yang disampaikan, dan apa yang ditindakkan, itu satu kesatuan. Jadi itu satu garis. Itu jalan yang lurus. Kalau dalam konteks keislaman itu tauhid, gitu. Lurus, gitu. Satu. Jadi kalau kita bisa itu, saya yakin gitu, tidak ada yang tidak mungkin. Bukan untuk kita, tapi untuk Sang Maha Pencipta tidak ada yang tidak mungkin. Karena gerakannya itu adalah satu gerakan yang bisa meyakinkan Sang Pencipta bahwa mereka serius, mereka sungguh-sungguh, gitu. Karena ya tadi beberapa kali saya sitir itu kan, tidak akan aku rubah nasib satu kaum jika kaum itu tidak merubah nasibnya sendiri. Nah, itu janji Tuhan gitu loh. Jadi ya tadi makanya gerakan rakyat ini harus, karena di situ Tuhan akan melihat, oh ya serius nih, gitu. Kalau masih 1-2 orang mah nggak serius. Tapi begitu ini menjadi gerakan semesta rakyat, gitu, ya sudah. Oke. Apa sih mau? Oke. Kalau untuk kebaikan dan masa depanmu, dengan tetap berpijak pada nilai-nilai yang peradaban yang sudah aku berikan, aku kabulkan, gitu. Itu saya yakin. Kalau belum dikabulkan ya berarti belum serius, gitu aja, gampang kan. Kok nggak dikabulkan, ya berarti nggak serius kitanya, gitu. Nah, Tuhan masih melihat kita masih main-main, jadi jangan salahkan dia. Hanya karena dia tidak memberikan apa yang kita mau, kemudian kita anggap Tuhan tidak ada, ya salah, gitu. Keseriusan kita yang tidak ada, kesungguhan kita yang tidak ada. Jadi pesan saya itu saja tentang kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional adalah kebangkitan rakyat Indonesia.
untuk memberi kepastian, jaminan untuk masa depannya. Itu aja kok, sederhana. Dalam konteks apa? Peradaban. Nah, jadi the end of discussion. Akhir dari diskusi kita malam ini saya kira itu kesimpulan kalau kita kembali kepada tema tadi, kebangkitan nasional ya. Jadi semangat Pak De. Iya dong, harus, Kasih tahu harus, teman-teman yang lain. harus, Kasih. memang harus gitu. Menyadarkan kembali. Iya. Punya dampak ya tiap orang. Oke. Ya, Terima kasih. ya, ya. Terima kasih Pak De. Sama-sama. Saya juga terima kasih sudah hadir di sini, sudah bisa ngobrol-ngobrol. Nemenin saya tadi sendirian lagi baca gitu. Karena ada teman ngobrol. Kalau tadi ngobrolnya mau buku soalnya. Ya nanti kapan-kapan kita datang lagi. Siap, siap, siap.